Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu terakhir pertemuan ini sebelum UAS. Jadi materi kita hari ini adalah profesional sales atau profesional penjualan. Kalau kita lihat di situ ada namanya keberhasilan atau kegagalan dalam industri perhotelan itu pada akhirnya itu bertumbuh pada kemampuan untuk menjual. Jadi setiap orang itu harus menjual, tetapi beberapa individu itu memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa penggajian itu dapat dipenuhi, terus faktur itu dapat dibayar, dan juga laba atas investasi atau ROI itu yang adil itu dapat dicapai. Nah, ini adalah tugas dari tenaga penjualan profesional. Jadi dalam bab ini, dalam materi ini kita akan fokus pada 7 bidang utama, yaitu 1. Sifat penjualan perhotelan, 2. itu adalah sasaran tenaga penjualan, ketiga itu adalah struktur dan ukuran tenaga penjualan, yang 4 itu mengorganisir departemen penjualan, yang kelima itu merekrut dan melatih tenaga penjualan profesional, yang keenam itu yaitu mengelola tenaga penjualan. Nah, kalau di gambar itu atau di slide itu cuma 6 ya. Di sini ada tambah 1 yaitu mengelola hubungan klien yang strategis. Sekarang kita masuk ke sifat penjualan perhotelan. Jadi, staf penjualan itu berfungsi sebagai penghubung pribadi perusahaan ke pelanggan. Jadi, perwakilan penjualan adalah perusahaan itu bagi banyak pelanggan itu dan pada gilirannya membawa kembali kecerdasan pelanggan yang sangat dibutuhkan. Jadi penjualan pribadi adalah alat kontak dan komunikasi yang paling mahal yang digunakan oleh perusahaan. Ditambah lagi fakta bahwa pesanan penjualan itu jarang ditulis pada panggilan pertama dan seringkali memerlukan 5 atau lebih panggilan, terutama untuk pesanan yang lebih besar. Nah, meskipun biayanya tinggi, penjualan pribadi itu seringkali merupakan alat yang paling efektif yang tersedia untuk perusahaan perhotelan. Jadi perwakilan penjualan itu melakukan 1 atau lebih tugas. Yang berikut ini seperti pada slide itu ada beberapa ya. Berikut ini itu ada situ yaitu mencari prospek. Jadi perwakilan penjualan itu menemukan dan membina pelanggan baru. Ada penargetan. Jadi perwakilan penjualan itu memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu langkah mereka di prospek dan pelanggan. Yang ketiga itu ada berkomunikasi. Jadi perwakilan penjualan itu mengkomunikasikan informasi tentang produk, layanan perusahaan, terus menjual. Jadi perwakilan penjualan itu tahu seni penjualan, bagaimana mendekatinya, bagaimana menyajikan, bagaimana menjawab keberatan, dan juga bagaimana menutup suatu penjualan atau menutup penjualan. Terus pelayanan, yaitu perwakilan penjualan itu memberikan berbagai layanan kepada pelanggan ataupun konsultasi tentang masalah mereka, memberikan bantuan teknis, mengatur pembiayaan, dan juga mempercepat yang namanya pengiriman. Selanjutnya ada pengumpulan informasi. Jadi perwakilan penjualan itu melakukan riset pasar dan bekerjaan intelijen serta mengisi laporan panggilan. Selanjutnya mengalokasikan. Jadi perwakilan penjualan itu memutuskan pelanggan mana yang akan mengalokasikan produk langka selama kekurangan produk. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan kemitraan strategis. Di sini adalah penjual senior termasuk di dalamnya manajer penjualan itu memberikan bantuan perencanaan yang berharga kepada kliennya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sasaran tenaga penjualan. Jadi tujuan tenaga penjualan itu ada 1 namanya volume penjualan. Yang kedua itu ada upselling atau penjualan kesempatan kedua. Jadi peluang keuntungan yang sangat baik itu tersedia bagi perusahaan perhotelan, terutama hotel dan resort. Nah, untuk meningkatkan harga dan margin keuntungan dengan menjual produk dengan harga yang lebih tinggi seperti suite itu melalui upselling. Nah, konsep ini terkait adalah penjualan kesempatan kedua dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada pangsa pasar atau penetrasi pasar. Ini adalah 2 tujuan penting. Terus ada tujuan khusus produk, yaitu terkadang tenaga penjualan itu dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk meningkatkan volume penjualan lini produk tertentu. Jadi di sini perusahaan perhotelan itu biasanya menetapkan tujuan untuk tenaga penjualan.
Jadi tujuan penjualan penting karena dua alasan. Satu, tujuan itu memastikan bahwa tujuan perusahaan itu terpenuhi. Jadi sasaran itu mungkin termasuk pendapatan, pangsa pasar, dan citra perusahaan yang lebih baik. Yang kedua itulah sasaran membantu anggota tenaga penjualan untuk merencanakan dan melaksanakan program penjualan pribadi mereka. Jadi sasaran juga membantu memastikan bahwa waktu staf penjualan dan sumber daya dukungan perusahaan seperti komputer pribadi itu digunakan secara efisien. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke volume penjualan. Jadi volume penjualan. Jadi di situ pada slide itu kalian lihat ada dua volume penjualan itu, ada selected segment sama price atau margin mix. Jadi hunian, mil penumpang, dan perlindungan total itu adalah ukuran umum volume penjualan dalam industri perhotelan. Jadi mereka semua itu memiliki arti yang sama, yaitu mendatangkan pelanggan sebanyak mungkin. Jadi penekanan pada volume itu saja pasti mengarah pada penurunan harga, menarik segmen pasar yang tidak diinginkan, dan pemotongan biaya. Kita masuk ke salah satu yaitu pemilihan segmen. Jadi pemilihan segmen ini misalnya resort eksklusif, layanan penerbangan charter, dan kapal pesiar kelas atas itu cenderung beroperasi dengan filosofi bahwa jika seseorang itu menetapkan sasaran volume tetapi membatasi prospek ke segmen yang sangat selektif, harga dan keuntungan akan diurus dengan sendirinya. Jadi meskipun sesuai untuk beberapa pemain khusus, pemikiran ini itu tidak dapat diterapkan pada sebagian besar industri perhotelan. Nah, meskipun demikian, konsep yang menetapkan tujuan penjualan menurut segmen pasar tertentu itu dapat dilakukan dan menjadi dasar untuk penjualan yang lebih efektif. Jadi strategi penjualan itu harus dianalisis dan ditinjau terus-menerus dalam melihat hasil penjualan kuantitatif. Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah volume penjualan dan bauran harga atau margin. Nah, di sini tetapkan tujuan volume penjualan berdasarkan lini produk untuk memastikan laba kotor yang diinginkan. Jadi sistem ini menjadi dasar untuk pengelolaan pendapatan. Jadi penjual itu sering mengkritik sistem sebagai pembatasan dan tidak realistis. Namun faktanya adalah itu semua berhasil. Nah, kayak British Airways, Sheraton Hotel, dan Royal Caribbean Cruise itu merupakan perwakilan dari perusahaan yang menggunakan sistem ini. Jadi apakah sistem manajemen pendapatan diterapkan, menetapkan tujuan berdasarkan volume dan segmen harga atau margin itu akan meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya kita masuk ke struktur dan ukuran tenaga penjualan. Jadi di sini itu ada tenaga penjualan dengan struktur teritorial. Kalau kita lihat di slide itu ada 5 struktur dan ukuran tenaga penjualan. Jadi yang pertama itu ada jadi setiap tenaga penjualan dengan struktur teritorial. Jadi setiap perwakilan penjualan itu diberi wilayah eksklusif untuk mewakilkan lini penuh perusahaannya. Jadi di sini ada 5, yaitu 1 ukuran teritorial. Jadi wilayah dirancang untuk memberikan potensi penjualan yang sama atau beban kerja yang sama. Terus yang kedua itu ya bentuk teritorial. Jadi wilayah itu dibentuk dengan menggabungkan unit-unit yang lebih kecil sampai jumlahnya bertambah. Wilayah potensi penjualan atau beban kerja tertentu. Yang kedua ada tenaga penjualan struktur segmen pasar. Jadi perusahaan itu menyusun tenaga penjualannya berdasarkan segmen pasarnya. Yaitu tenaga penjualan terstruktur saluran pasar. Itu pentingnya perantara pemasaran seperti pedagang grossi, operator tur, agen perjalanan, dan perwakilan jangket untuk industri perhotelan telah menciptakan struktur tenaga penjualan untuk melayani pemasaran yang berbeda-beda salurannya. Terus tenaga penjualan yang terstruktur pelanggan. Jadi di sini itu tenaga penjualan itu diatur oleh segmen pasar seperti pasar asosiasi dan pasar korporat atau oleh pelanggan utama tertentu. Jadi yang terakhir itu ada tenaga penjualan terstruktur kombinasi. Jadi sebuah hotel besar itu mungkin memiliki tenaga penjualan catering atau perjamuan atau produk, tenaga penjualan konvensi atau pertemuan atau segmen pasar. Nah, tenaga penjualan partai besar, wisata, perantara pemasaran, dan tenaga penjualan neraca nasional atau pelanggannya.
Selanjutnya kita masuk ke menentukan ukuran tenaga penjualan. Jadi di sini ada ukuran tenaga penjualan. Bagaimana cara kita menentukan ukuran tenaga penjualannya? Situ ada pelanggan itu dikelompokkan ke dalam kelas ukuran menurut volume penjualan tahunan mereka. Terus yang kedua itu ada frekuensi panggilan yang diinginkan itu ditetapkan untuk setiap kelas. Terus selanjutnya jumlah akun di setiap kelas ukuran itu dikalikan dengan frekuensi panggilan yang sesuai untuk sampai pada beban kerja total untuk negara tersebut dalam panggilan penjualan per tahun. Dan selanjutnya jumlah rata-rata panggilan yang dapat dilakukan perwakilan penjualan per tahun ditentukan. Dan terakhir, jumlah perwakilan penjualan yang dibutuhkan ditentukan dengan membagi total panggilan tahunan yang diperlukan dengan panggilan tahunan rata-rata yang dilakukan oleh perwakilan penjualan. Yang selanjutnya, kita masuk ke mengorganisir departemen penjualan. Nah, di sini ada dua. Jadi di dalam tenaga penjualan dan tenaga penjualan lapangan. Yang terakhir ada penjualan tim. Jadi di dalam tenaga penjualan itu, tenaga penjualan dalam termasuk di sini adalah orang dukungan teknis, asisten penjualan, dan telemarketer. Sedangkan untuk tenaga penjualan lapangan itu terdiri dari perwakilan yang ditugaskan, perwakilan yang dikaji, dan tim penjualan. Terakhirnya adalah penjualan tim. Terus kita masuk ke rekrut. Merekrut dan memilih perwakilan penjualan. Ya, di sini penjual yang efektif itu memiliki dua kualitas dasar. Yang pertama itu adalah empati, yaitu kemampuan untuk merasakan seperti yang dilakukan pelanggan, dan yang kedua dorongan ego, jadi kebutuhan pribadi yang kuat untuk melakukan penjualan. Di sini ada 4 ya. Yang satu yaitu, nah di sini pertama itu ya kapan merekrut. Jadi important of careful selection. Jadi di sini ada 3 model: merekrut dan melatih tenaga penjualan dalam proses batch. Merekrut hanya jika diperlukan untuk penggantian dan pertumbuhan, dan terakhir adalah selalu merekrut. Yang kedua itu ada menetapkan profil karakteristik yang diinginkan sesuai dengan budaya perusahaan. Yang tiga itu ada mencocokkan akuisisi karir dengan tujuan perusahaan. Yang keempat itu ada pelatihan. Jadi di sini itu ada 3 jenis pelatihan: pelatihan produk atau layanan, kebijakan, prosedur, dan pelatihan perencanaan dan pelatihan teknik penjualan. Nah, di situ cuma 4 ya. Cuma 4. Nah, di sini ada 5. Yang terakhir itu yang mengarahkan perwakilan penjualan. Tanggung jawab itu mengembangkan norma untuk panggilan pelanggan, mengembangkan norma untuk panggilan prospek, dan menggunakan waktu luang secara efektif perjalanan makan, istirahat, menunggu, menjual, dan administrasi. Nah, di sini ada anggota tenaga penjualan membutuhkan 3 jenis pelatihan. Satu yaitu pelatihan produk atau jasa. Jadi teknologi itu menciptakan perubahan berkelanjutan dalam industri perhotelan. Jadi sistem reservasi, peralatan seperti pesawat terbang atau kapal pesiar, dan seluruh sistem operasional itu berubah. Jadi sistem penyampaian layanan, menu, lokasi cabang, dan perubahan lainnya itu memerlukan pelatihan yang teratur dan sering. Yang kedua itu ada pelatihan kebijakan. Di sini itu ada pelatihan kebijakan prosedur, dan perencanaan. Nah, seiring bertambahnya ukuran dan kompleksitas organisasi, kebutuhan akan sistem dan prosedur formal itu meningkat. Jadi pelatihan itu penting untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan dan prosedur itu dipahami. Yang terakhir ada pelatihan teknik penjualan, yaitu perdebatan kuno berpusat pada kebijaksanaan mencoba mengajarkan teknik penjualan. Jadi satu kubu itu sangat yakin bahwa wiraniaga itu ditentukan oleh genetika, kepribadian, dan motivasi. Sedangkan pihak lainnya itu umumnya setuju bahwa hanya sebagian kecil individu yang menjadi wiraniaga yang efektif, tetapi juga berpendapat bahwa keefektifan mereka itu dapat ditingkatkan dengan mempelajari dasar-dasar penjualan. Kita masuk
ke slide selanjutnya, yaitu managing the sales force. Jadi di sini berdasarkan konsep pelanggan utama, ada 6 strategi penjualan umum yang harus diakui oleh anggota industri perhotelan. Di sini yang satu ada mencegah erosi akun utama, kedua yaitu kembangkan akun-akun utama tersebut, yang ketiga mengembangkan akun marginal yang dipilih, yang keempat itu hapus akun marginal yang dipilih tadi. Terus perhatikan akun marginal yang dipilih tetapi berikan dukungan penjualan berbiaya rendah. Yang terakhir yaitu dapatkan bisnis baru dari prospek yang terpilih. Dan selanjutnya itu taktik tenaga penjualan. Jadi prinsip penjualan pribadi ini adalah pencarian calon dan kualifikasi, pendekatan awal, pendekatan presentasi dan demonstrasi, negosiasi, mengatasi keberatan, penutupan, dan tindak lanjut maupun pemeliharaan. Jadi sini ada dua, ada model dasar maupun kuota penjualan. Jadi kita masuk ke principle of personal selling. Jadi teknik tenaga penjualan. Jadi prinsip penjualan pribadi itu ada di dalam slide itu ada 8. Jadi itu pertama adalah pencarian calon dan kualifikasinya. Terus yang kedua itu adalah pendekatan awal. Yang ketiga itu adalah pendekatan. Yang keempat itu presentasi dan demonstrasi. Yang kelima itu negosiasi. Yang keenam itu mengatasi keberatan. Terus yang ketujuh itu penutupan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut atau pemeliharaan. Selanjutnya di sini kita masuk motivasi professional sales force. Jadi di sini ada dua, ada kompensasi sama suplementar motivasi. Jadi kompensasi tenaga penjualan. Jadi untuk menarik dan mempertahankan perwakilan penjualan, perusahaan itu harus mengembangkan paket kompensasi yang menarik. Nah, yang kedua itu ada motivator tambahan. Jadi perusahaan itu menggunakan motivator tambahan untuk merangsang upaya tenaga penjualan. Jadi rapat penjualan itu menyediakan acara sosial, istirahat dari rutinitas, kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan petinggi perusahaan, dan juga kesempatan untuk menyuarakan perasaan dan untuk mengidentifikasi dengan kelompok yang lebih besar. Jadi rapat penjualan adalah alat komunikasi dan motivasi yang penting, juga dapat digunakan untuk pelatihan dalam mata pelajaran seperti cara membuat presentasi yang efektif. Jadi dengan demikian rapat penjualan itu dapat dan juga harus dianggap semakin penting bagi tenaga penjualan. Jadi kita masuk ke slide terakhir, yaitu mengevaluasi perwakilan penjualan. Jadi ada beberapa cara evaluasi formal kinerja. Itu ada kuota penjualan. Jadi banyak perusahaan itu menetapkan kuota penjualan yang menentukan apa yang harus dijual oleh perwakilan penjualan mereka sepanjang tahun. Yang kedua itu mengembangkan norma untuk tenaga penjualan. Jadi perwakilan penjualan baru harus diberikan lebih dari satu wilayah. Ada paket kompensasi dan pelatihan mereka. Jadi di sini mereka itu membutuhkan yang namanya pengawasan. Yang ketiga itu ada menggunakan waktu penjualan secara efisien. Jadi perwakilan penjualan itu perlu mengetahui cara menggunakan waktu mereka secara efisien. Nah, salah satu alatnya adalah jadwal telepon tahunan yang menunjukkan pelanggan dan prospek mana yang harus dihubungi pada bulan apa dan kegiatan apa yang harus dilakukan. Yang selanjutnya mengelola pameran dagang. Jadi pameran dagang itu biasanya digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan arahan penjualan, tetapi berhubungan dengan pelanggan komersial dan menulis bisnisnya. Selanjutnya teknik pengendalian lainnya. Jadi manajemen itu memperoleh informasi tentang perwakilan penjualannya dengan beberapa cara. Nah, salah satu sumber penting adalah laporan penjualan. Informasi tambahan diperoleh melalui observasi pribadi, surat dan keluhan pelanggan, survei pelanggan, dan percakapan dengan perwakilan penjualan lainnya. Yang terakhir itu adalah evaluasi kinerja formal. Nah, jadi laporan tenaga penjualan bersama dengan pengamatan lainnya itu memasok bahan mentah untuk mengevaluasi anggota tenaga penjualan. Jadi prosedur evaluasi formal itu setidaknya menghasilkan 3 manfaat. Baiklah, sampai sini dulu kita tutup materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.